Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Indonesia dengan nomor NPM 253402111221. Saya dari kelas F jurusan manajemen. Di sini saya akan mewawancarai sebuah organisasi pelajar untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Organisasi yang akan saya wawancarai sekarang adalah PC IPN Tawang, yang dimana saya sendiri adalah anggotanya gitu. Dan di sini sudah ada rekan-rekan saya. Boleh memperkenalkan diri? Saya Muhammad Ilham sebagai Ketua Umum PC IPM Kecamatan Tawang. Saya Atur sebagai Ketua Bidang Rekan-rekan PC IPM Kecamatan Tawang. Baik, berarti di sini sudah dengan Ilham dan Atur ya. Boleh kita mulai ke pertanyaan langsung? Langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa tujuan utama dibentuknya komunitas ini, atau apa tujuan utama dibentuknya IPM lalu PC IPM? Kalau tujuan utama dari IPM, dakwah awal nahi mungkar di kalangan pelajar. Karena IPM sendiri Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tugas kita adalah dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam di kalangan pelajar. Nah, pelajar tersendiri bukan berarti siswa, mahasiswa yang udah bekerja juga itu termasuk dalam pelajar. Nah, kalau PC IPM tersendiri adalah struktur horizontal dari atas ke bawah, dari mulai tingkat bawah itu pimpinan ranting, dakwah di kalangan sekolah, kelurahan, madrasah dan sebagainya. Nah, kita posisinya tuh dari PC IPM Tawang, dakwahnya di kalangan kecamatan. Nah, kita ada di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Lokasinya sangat strategis, dari segi geografis kita di tengah pusat kota. Lalu di segi sumber daya manusia kita sangat mumpuni, banyak pelajar dari luar Kecamatan Tawang, pelosok-pelosok Kota Tasik yang belajar di Kecamatan Tawang, baik di tingkat SMP maupun SMA. Jadi kita sangat leluasa dalam berdakwah Muhammadiyah. Oke, baik. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Nah, kalau di IPM itu sendiri mengambil keputusannya memakai cara musyawarah. Adapun musyawarahnya ada seperti musyawarah ranting, musyawarah cabang, konferensi pimpinan, ada juga pleno gitu. Nah, jadi kita seperti sidang, caranya itu seperti sidang. Di sana kita mencari mufakat seperti itu. Untuk apa? Untuk dijadikan menjadi suatu kebijakan seperti itu. Nah, adapun peran anggota di dalam pengambilan keputusan itu, karena kami memakai sistem kolektif kolegial yang setiap anggotanya punya hak yang sama untuk berpendapat dan untuk mengusulkan sesuatu, maka dari itu peran anggota di IPM itu sangat penting, sangat besar sekali di pengambilan keputusan itu. Nah, jadi jika mana tidak ada anggota, tidak akan terjadi musyawarah gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah diselenggarakan oleh komunitas ini? Program yang sangat berkesan itu hasil dari musyawarah cabang seperti yang dijelaskan oleh Saudara Atur, yaitu hasil dari analisis kita, yakni keresahan pelajar pada saat ini, yaitu keberanian membuat berbicara di depan umum. Karena orientasi kita dakwah, maka kita menyebutkan bahwa pelajar itu sangat malu dan susah berdakwah di kalangan pelajarnya sendiri. Lalu kita mengadakan program namanya PDPM, pelatihan dai pelajar Muhammadiyah. Di dalam pelatihan itu kita berfokus pada pelatihan public speaking, pelatihan berdakwah, dan cara kita berdakwah biar diterima di masyarakat dan bagaimana kita dibedah di sana secara rinci. Lalu untuk terkait tes sukses atau tidaknya itu kita tidak bisa menilai sekarang, karena dakwah itu tidak bisa menilai dalam jangka waktu pendek ya. IPM itu ya tujuannya bukan untuk
sekarang langsung gitu ya, tapi untuk melebur kepada masyarakat nanti. Untuk sekarang peserta PDPM progresnya sangat positif ya. Di kita ada tugas yang namanya RTL, mereka bisa berdakwah di lingkungan masing-masing. Harapannya mereka bisa terus konsisten untuk berdakwah pada saat mereka sudah melebur dan menjadi masyarakat yang sebenar-benarnya. Itu saya nyata sukses ketika di masa yang akan datang. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau ke masyarakat sekitar? Di EPM itu ya selain orientasinya kepada dakwah, ada juga kepada kaderisasi begitu. Jadi kita itu membentuk karakter dan pemikiran dari kader-kader kita. Nah, jadi kalau dampaknya itu mungkin ketika ada orang yang belum bisa public speaking sebelum masuk IPM, ketika masuk IPM dia berani untuk public speaking, dia bisa untuk public speaking. Ada misalnya yang orang itu belum peka atau belum melek isu sosial, ketika masuk IPM dia yang paling lantang, dia yang paling vokal untuk menyuarakan isu-isu sosial yang ada gitu. Nah, terus yang kami harapkan juga dari kader-kader yang sudah kami bentuk itu, ketika melebur ke masyarakat, mereka bisa memberikan manfaat. Yang kata tadi Bung Ilham bicarakan, kami belum bisa melihat apakah sudah ada atau belum gitu manfaatnya. Tapi yang saya harapkan mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, jadi bisa disimpulkan IPM itu merupakan sebuah wadah gitu ya Wadah, untuk gitu. para pelajar. Mas. Ini seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas ini? Sangat berperan penting ya, karena kita sangat luas jangkauan dakwahnya di tingkat kecamatan, karena kita untuk door to door terjun ke masjid, ke sekolah-sekolah itu sangat sulit ya. Maka kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram. Kita ada PC IPM Tawang. Nah, kita di sana banyak menyuarakan syiar-syiar Muhammadiyah, agama Islam di sana gitu. Lalu untuk waktu terdekat juga kita akan mengkaji surat Al-Insyirah gitu ya, buat dakwah ke depannya, kita mengkaji supaya kita bisa tahu ya apa arti dalam Al-Quran itu lebih jelas gitu ya, supaya kita bisa bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Lalu ada di saluran WhatsApp PCIPM Tawang. Nah, kita meng-share kegiatan-kegiatan di sana sama seperti Instagram, syiar agama Islam, Muhammadiyah, kita di sana gitu, biar memperkenalkan bahwa kita tuh ada gitu. Kita bisa berdampak pada masyarakat, bahwa kita bisa berdakwah di kalangan luas gitu. Oke, baik. Mungkin segitu ya. Terima kasih kepada Ilham sama Atur udah meluangkan waktunya buat membantu tugas saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.